kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Anda tahu tidak mengapa semakin banyak umat Islam yang berpindah agama? Ya, apakah dia berpindah agama ke Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya? Dan saya ahli Kristen 1 jam 1 nggak diambil, saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. Udah masuk ke kamar orang lain dan Anda keluar. Sebenarnya yang paling banyak memurtadkan orang adalah umat Islam sendiri. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Ya, saya harus jujur mengatakan itu. Mengapa banyak umat Islam yang kemudian berubah menjadi Kristen, Hindu dan lain sebagainya? Itu karena perbuatan kita sendiri. Bisa cerita kenapa Anda jadi Kristen, Jovanka? Nggak ada yang pernah khotbahin saya, nggak ada yang pernah ajak-ajak apapun. Tapi itu pure, saya jatuh cinta sama kasihnya, dan itu kasih itu nggak bisa lagi saya tolak. Yang bikin saya juga terharu ya Pak sama kasih Tuhan Yesus itu, bahwa dia mencintai bukan cuma anak-anaknya yang Kristen ya Pak, dia mencari dombanya yang hilang. Jadi saya begitu baca Yohanes ya Pak, itu saya nggak bisa berhenti nangis. Karena saya mau bilang sama Tuhan Yesus, ya ampun Tuhan, itu aku yang udah lama banget kemana-mana ya jalan-jalan gitu. Ya. Islam selama ini dipenuhi dengan kekerasan, pandangan-pandangan ekstrim, picik. Dan saya sebagai muslim kadang malu. Saya hampir setiap hari harus menerima video, bang, kami beribadah dilarang, bang, kami ingin mendirikan gereja dilarang. Itu yang membuat kemudian banyak muslim eksodus, terutama banyak umat Islam yang kemudian menjadi Kristen, menjadi murtad, termasuk membakar rumah ibadat ya untuk agama Kristen. Ya, ini masa lalu kami. Nah, mengapa sampai akhirnya saya menjadi sekarang ini menjadi seorang pewarta Injil? Apakah yang memurtadkan mereka adalah pendeta, pastor atau penginjil? Bukan. Ya, yang membuat mereka murtad adalah umat Islam sendiri. Apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Jadi upaya pemurtadan itu bukan dari luar Islam, tapi dari Islam itu sendiri. Banyak saudara-saudara seiman saya umat Islam yang kemudian berpindah agama setelah melihat perilaku sebagian umat Islam yang berlaku di luar syariat Islam. Banyak yang kemudian umat Islam yang tidak melihat cahaya Islam itu sendiri akibat perilaku kita. Saya Indri Hapsari, saya dulu seorang muslim. Sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Muslim itu ada sholat tahajud namanya. Itu sholat di atas jam 12 malam. Itu saya mendengar lagi. Dan sampai akhirnya saya bilang, saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti Yesus. Selalu ada kejadian, ada saudara-saudara kita umat Kristen dilarang beribadah, dikasari, dilarang mendirikan gereja misalnya, penuh dengan kekerasan. Dan itu membuat saudara-saudara seiman saya umat Islam kemudian kecewa dan bertanya, apakah Islam seperti ini? Padahal ajaran Islam yang sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kembali saya bersolat tahajud, Bapak Ibu. Sholat tahajud, melihat kasih Yesus. Tiba-tiba ada satu puasa, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu, aduh ya Allah, saya berdosa sekali, saya masuk neraka ini, baca Alkitabnya orang Kristen, saya bilang gitu. Tidak ada dalam sejarahnya keluarga saya, gitu loh, harus baca Alkitab. Aduh, nggak usah dibalik, saya bilang, enggak. Jadi ketika saya baca, saya terkejut dan terkaget-kaget. Suara yang saya dengar itu ternyata ada di Alkitab itu, Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang terlihat sangat Islami, berpakaian Islami, berjenggot dan lain sebagainya, kemudian berbuat
anarkis, melarang orang lain beribadah, melarang orang lain mendirikan rumah ibadah. Kalianlah yang memurtadkan umat Islam sendiri. Islam terlihat sebagai agama yang mengerikan, sehingga mereka bertanya, apakah benar ajaran Islam seperti ini? Jadi saya tidak sepakat jika yang mengatakan yang memurtadkan umat Islam adalah orang-orang di luar Islam. Kita inilah yang kemudian memurtadkan saudara seiman kita sendiri. Itulah mengapa saya selalu berusaha fight melawan orang-orang yang berbuat intoleran. Kalian yang selalu berbuat seperti itu adalah orang yang tidak memahami syariat Islam itu sendiri. Baca perjanjian Madinah, baca perjanjian Najran, baca Al-Quran yang melarang kita mempersoalkan iman orang lain, yang melarang kita menyakiti umat beragama yang lain. Baca perjanjian Madinah, baca perjanjian Najran, baca surah Al-Ankabut 64. Baca perjanjian Madinah misalnya, kita dilarang mengintervensi, mengurusi iman orang lain, dilarang menyakiti orang lain. Bahkan dalam perjanjian Najran misalnya Rasulullah mengatakan, jika saudaramu umat Kristen ingin membangun gereja, bantu dia, bantu. Di Indonesia boro-boro dibantu, mereka hanya minta izin, kalian tidak memberikan izin. Cahaya Islam akan semakin redup jika kalian berkelakuan seperti itu. Saya sebagai seorang muslim malu melihat kelakuan kalian. Jadi jika ada yang mengatakan yang melakukan pemurtadan adalah pendeta, pastor atau tokoh agama di luar Islam, salah besar. Yang melakukan pemurtadan adalah kita sendiri umat Islam. Islam itu agama kasih sayang, bro, rahmatan lil alamin. Bagaimana mungkin engkau akan menyiarkan, mengabarkan Islam yang rahmatan lil alamin jika di lisanmu penuh kebencian, jika perilakumu selalu membuat orang lain terluka? Wassalam. Segala puji syukur dan hormat hanya bagimu ya Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapi hati, mulut dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya perbuatan kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Karena itulah tujuan kami hidup ya Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama-Mu dan melakukan apa yang mencari kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton videonya tadi. Apalagi saudara-saudara, di zaman sekarang ini adalah zaman yang canggih. Semua tidak ada bisa lagi yang ditutup-tutupi, semuanya dibukakan. Apalagi media sekarang bisa menjangkau seluruh dunia. Dan itulah yang terjadi, bahwa di dalam kekristenan tidak ada yang namanya kristenisasi, bahwa merekalah yang datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Seperti kesaksian yang sudah kita dengarkan tadi, seperti artis tadi yang mengatakan bahwa saya percaya dan mengikut Yesus karena saya merasakan kasih-Nya. Ya, dia bukan hanya mengasihi saya orang Kristen, tetapi juga dia mengasihi semua orang. Itulah yang membuat saya begitu-begitu mau menjadi pengikut Yesus. Jadi saudara-saudara, mereka itu murtad ya, dan percaya kepada Yesus karena mereka kagum melihat kasih Yesus. Dan memang ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan demikian. Tetapi mungkin ada yang berkata bahwa kasihilah ya sesamamu. Ya, betul, itu adalah perintah Tuhan. Tetapi Yesus itu sangat luar biasa. Dia menyuruh kita untuk mengasihi musuh kita, bahkan berdoa sekaligus kepada musuh kita. Dan disinilah kita melihat bagaimana kasih-Nya itu begitu luar biasa. Dia bukan hanya berkata-kata kepada kita, tetapi terlebih dahulu Dia telah mengasihi kita. Apa buktinya? Buktinya adalah
kita ini adalah orang berdosa, dan orang berdosa ini pasti dihukum, ya. Dan upah dosa itu adalah maut, kematian kekal di selama-lamanya. Tetapi Yesus, walaupun kita sudah bermusuhan dengan Tuhan, Dia tetap mau mendoakan, Dia tetap mau menyelamatkan kita. Bahkan Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, supaya lewat darahnya yang tercurah maka kita beroleh pengampunan. Bukankah ini kasih yang luar biasa? Inilah yang membuat banyak orang-orang tertarik kepada Kristus, banyak orang tertarik kepada kekristenan, karena di dalamnya nyata Yesus mengasihi kita, Yesus mau berkorban bagi kita. Terima kasih teman-teman. Kiranya video ini memberkati kita semua dan semakin kuat kepercayaan kita kepada Yesus. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.